Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang peristiwa G30 SPKI yang terjadi pada tanggal 30 September 1965. Salah satu tragedi paling kelam dalam sejarah Indonesia. Selamat menyaksikan. Pada tahun 1965 itu juga dikabarkan bahwa kesehatan Soekarno memburuk. Sementara itu terjadi pertentangan yang semakin tajam antara militer, khususnya Angkatan Darat dengan Partai Komunis Indonesia PKI, dengan tersebarnya apa yang dinamakan dokumen Gilchrist. Sir Andrew Gilchrist adalah duta besar Inggris di Jakarta yang menurut dokumen itu mendukung sekelompok jenderal yang akan melakukan kudeta jika Soekarno meninggal dunia. Sekelompok anggota resimen Cakrabirawa, pasukan pengawal presiden di bawah pimpinan Letnan Kolonel Untung, melancarkan gerakan melawan apa yang disebut sebagai Dewan Jenderal. Peristiwa itu kemudian dikenal sebagai Gerakan 30 September PKI yang membawa korban 7 perwira Angkatan Darat, terdiri dari 6 orang jenderal dan seorang perwira. Peristiwa ini terjadi pada malam hari, tepatnya pada tanggal 30 September hingga 1 Oktober 1965. Saat itu, terjadi penculikan dan pembunuhan terhadap perwira tinggi TNI Angkatan Darat oleh sekelompok orang yang menamai diri mereka G30 September atau disingkat dengan G30S. Gerakan ini diketahui berkaitan dengan Partai Komunis Indonesia atau PKI yang saat itu dipimpin oleh DN Aidit. Tujuan utama dari gerakan ini adalah untuk menggulingkan pemerintahan Presiden Soekarno dan mengganti ideologi Pancasila dengan komunisme. G30 SPKI terjadi karena adanya ketegangan politik pada masa pemerintahan demokrasi terpimpin. Presiden Soekarno yang merupakan Presiden Indonesia saat itu ingin menyeimbangkan 3 kekuatan besar yang disebut Nasakom, yaitu nasionalisme, agama, dan komunisme. Namun PKI malah memanfaatkan situasi tersebut untuk memperluas pengaruhnya, baik di pemerintahan maupun di militer. PKI juga pernah memberontak di Madiun pada tahun 1948, namun mereka gagal. Partai ini kembali bangkit dan berkembang pesat menjadi partai komunis terbesar di luar daripada Uni Soviet dan juga Tiongkok. Situasi politik semakin kacau, apalagi terdengarnya ada kelompok yang disebut dengan Dewan Jenderal. Kelompok ini ingin menggulingkan Presiden Soekarno, dan PKI yang mendengar ini merasa harus segera bertindak. G30 SPKI yang pertama menghapuskan NKRI dengan mengubahnya menjadi negara komunis. Yang kedua menyingkirkan TNI Angkatan Darat, terutama jenderal-jenderal yang menentang PKI. Yang ketiga mewujudkan ideologi komunis dalam sistem pemerintahan Indonesia. Yang keempat mengubah Pancasila menjadi ideologi komunis, dan yang kelima melakukan kudeta terhadap Presiden Soekarno untuk menguasai pemerintahan. Gerakan ini jelas bertentangan dengan semangat kemerdekaan Indonesia dan nilai-nilai Pancasila, yang dimana itu semua berlandaskan ketuhanan dan kemanusiaan. Yang pertama adalah Letnan Jenderal Anumerta Ahmad Yani. Yang kedua ialah Mayor Jenderal S. Suprapto. Yang ketiga, Mayor Jenderal S. Parman. Yang keempat, Mayor Jenderal M.T. Haryono. Yang kelima, Brigadir Jenderal D.I. Panjaitan. Dan yang keenam, Brigadir Jenderal Sutoyo Siswo Miharjo. Dan yang ketujuh ialah Jenderal A.H. Nasution. Sebenarnya target utama dari gerakan G30S ini merupakan Jenderal A.H. Nasution. Namun untungnya Jenderal A.H. Nasution berhasil diselamatkan. Namun sayangnya ajudannya yang bernama Pierre Andreas Tanbean mati dibunuh. Dan juga putrinya yang bernama Ade Irma Suryani Nasution juga tewas ditembak. Keesokan harinya, pada tanggal 1 Oktober 1965, berita penculikan serta pembunuhan para jenderal langsung mengguncang seluruh Indonesia. TNI Angkatan Darat yang saat itu dipimpin oleh Mayor Jenderal Soeharto yang sedang menjabat sebagai Panglima Konsar langsung mengambil alih komandan dan mengempas gerakan tersebut. Soeharto mengumumkan berita tersebut melalui radio bahwa G30S adalah pemberontakan yang harus dilawan. Pasukan juga berhasil mengambil alih Jakarta dan merebut kembali markas RRI dan telekomunikasi. Dan para pasukan juga berhasil menemukan jenazah para jenderal di Lubang Buaya pada 4 Oktober 1965.
Setelah pemberontakan berhasil ditumpas, pemerintah pun menyatakan PKI sebagai dalangnya di balik peristiwa G30 SPKI. Setelah itu PKI pun dibubarkan secara resmi di seluruh Indonesia. Lalu ribuan anggota PKI dan simpatisannya ditetapkan, diadili, bahkan sampai ada dieksekusi. Peristiwa ini pun terjadi menyebabkan masa kekuasaan Presiden Soekarno dan menjadi awal masa pemerintahan Orde Baru di bawah Soeharto. Sejak itu, pemerintah Indonesia melarang keras pembubaran ideologi komunisme, Marxisme, dan Leninisme. G30 SPKI menjadi pelajaran penting bagi bangsa Indonesia bahwa ideologi yang bertentangan dengan Pancasila dapat menghancurkan persatuan dan keutuhan negara. Para jenderal yang gugur pada peristiwa ini diberi gelar pahlawan revolusi melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009. Kita sebagai generasi muda harus mengambil hikmah pada peristiwa ini, yaitu dengan mempertahankan persatuan, menolak ideologi komunis, dan berpegang teguh pada Pancasila sebagai dasar negara. Sekian penjelasan peristiwa G30 SPKI dari kelompok 6. Harapan kami setelah teman-teman mendengarkan peristiwa G30 SPKI ini, teman-teman sadar bahwa perpecahan dan ideologi yang salah dapat menghancurkan bangsa. Hanya dengan persatuan dan semangat Pancasila lah Indonesia dapat kuat dan damai kembali. Sekian dari kami. Terima kasih.